Selamat datang di Kota Gede, sebuah kota kecil yang menyimpan jejak besar sejarah kerajaan Mataram Islam. Disinilah, lebih dari 4 abad yang lalu, cikal bakal kerajaan Islam terbesar di tanah Jawa pernah berdiri tegak. Kota Gede, yang berarti kota besar, dulunya adalah ibu kota pertama Kesultanan Mataram Islam, didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16. Sebuah kawasan yang kini menjadi saksi bisu perjalanan panjang budaya, kekuasaan, dan juga spiritualitas Jawa. Konsep pemerintahan yang dijunjung oleh penguasa Mataram adalah konsep ajaran Islam, seperti yang tercermin dalam gelar raja sebagai Khalifatullah, atau wakil Tuhan untuk memerintah dunia. Secara fisik, perwujudan konsep Islam ditunjukkan dengan keberadaan Masjid Kota Gede yang dibangun di dekat keraton. Tepatnya di sebelah barat alun-alun dan pasar selatan Kota Gede, yang biasa disebut dalam percakapan sebagai konsep catur gatra tunggal. 4 wahana penting dalam kesatuan ruang: keraton yang terletak di kampung dalam sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai pusat peribadatan, pasar sebagai pusat perdagangan, dan alun-alun sebagai pusat bertemunya seluruh elemen masyarakat dan pihak keraton di ruang publik ketika keraton menyelenggarakan upacara keagamaan atau hablum minannas. Namun demikian, pada dasarnya komplek masjid tetaplah menjadi inti perjumpaan seluruh masyarakat dan penguasa untuk beribadah kepada Allah atau hablum minallah. Di tengah Kota Gede berdiri megah kompleks makam para raja pendiri Mataram. Disinilah Panembahan Senopati, sang pendiri kerajaan, dimakamkan bersama keluarganya. Suasana sakral terasa kental dan tradisi ziarah pun masih ada hingga kini. Tak jauh dari makam berdiri Masjid Agung Kota Gede, salah satu masjid tertua di Yogyakarta. Dibangun pada awal masa kerajaan, masjid ini mencerminkan perpaduan harmonis antara arsitektur Islam dan tradisi lokal Jawa. Atapnya bertumpang 3 dengan tiang-tiang kayu jati kokoh yang masih asli. Di sisi lain, kita masih bisa melihat sisa benteng Cepuri, dinding pertahanan yang dulu mengelilingi pusat kota raja. Benteng ini terbuat dari batu bata merah, dibangun tanpa semen, tetapi tetap kokoh berabad-abad lamanya. Kehidupan warga Kota Gede masih akrab dengan nilai-nilai leluhur. Banyak rumah tua berarsitektur joglo dan limasan yang masih berdiri, menjadi warisan budaya yang terus dijaga. Disinilah seni, adat, dan kebersahajaan menyatu dalam keseharian. Membangun kerajaan di dalam kerajaan pertama, kemudian ada alun-alunnya, itu menyatakan kan penuh rumah, dan ada pasarnya. Ya, masjid ini dulu hanya waktu orang datang baru mutlak kecil. Manaan berdekat tinggal di ada masjid ini. Rumahnya situ. Rumah itu sekarang di makam. Berjalan menyusuri lorong-lorong sempit Kota Gede, kita seperti menembus waktu. Setiap sudutnya mengisahkan masa lalu yang agung, tentang kejayaan, tentang budaya, dan tentang manusia yang hidup dengan warisan sejarah yang begitu kuat. Kota Gede bukan sekedar tempat, ia adalah halaman pertama dalam kisah panjang Mataram, tempat di mana sejarah dan kehidupan berpadu dalam harmoni yang abadi. Tugu ini bukan sekedar batu tegak, ia adalah penunjuk bahwa tempat ini pernah ditorehkan prasasti. Catatan penting yang ditulis oleh penguasa, pendiri kota, atau tokoh bersejarah.
prasasti yang mencatat peristiwa, penetapan wilayah, atau lahirnya sebuah masa baru. Ditempatkan di titik-titik strategis seperti pusat kota, pelataran masjid, atau dekat dengan istana lama. Tugu ini menjadi pengingat bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan. Ya mungkin itu jadi fungsi masjid ya, sebagai sentral dalam kehidupan masyarakat Jawa Islam Utara misalnya, yang menjadi sentral masjid itu sebagai pusat penyebaran agama ya. Kemudian kedua sebagai pusat interaksi di antara itu tadi Kawula Priyayi dan juga dengan pasangan. Dan kemudian masjid juga menjadi sumber pusat tradisi. Kita tahu bahwa tradisi Jawa misalnya sekarang itu diawali dari masjid dan kembali ke masjid kan. Nah seperti itu penting. Jadi pusatnya ya kekuasaan istana, tapi pusat tradisi budaya itu sebagian besar ada di masjid. Ya, misalnya tradisi-tradisi besar di masyarakat Jawa itu selalu dimulai dari masjid. Sekaten misalnya, ya kan seperti itu. Nah itu jadi pentingnya fungsi masjid. Makanya keraton itu punya goodwill gitu ya, untuk menjadikan masjid itu sebagai pusat tradisi sehingga harus dipertahankan. Ya, apa yang dipertahankan? Bentuknya, arsitekturnya, ya kan, sebagai aset warisan tradisi, warisan masyarakat. Ya kan, kalau pembubaran mungkin tidak ya mungkin di periferalnya ya, tapi pusatnya masih betul seperti itu. Yang kedua, keraton ya atau kekuasaan itu juga mempertahankan masjid itu sebagai pusat pelestarian tradisi, makanya itu dipertahankan. Ya.